Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi semuanya menjelang siang. Iya. Selamat berjumpa kembali. Ya, semoga sehat selalu semuanya. Hari ini tak lupa kita bersyukur kita masih diberi kesehatan. Iya. Dan semoga kita selalu berdoa, tak henti berdoa pandemi ini semoga cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka, ya, saling bersapa, bertegur sapa. Ya. Oke, untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu, ya, agar apa yang kita pelajari hari ini mendapat ridho dari Allah dan apa yang kita pelajari hari ini juga dapat menambah keilmuan kita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya. Ya, hari ini rencana kelas 8 di bab pertama mata pelajaran informatika. Ini hari Selasa yang begitu syahdu, mendung-mendung gimana gitu ya. Gerimis mengundang, ada lagunya itu, gerimis mengundang. Ku sangka kau panas kepanasan, apalah nyanyi. Oke, lanjut, nggak usah didengerin. Oke, iya. Hari ini di bab pertama kita membahas tentang yang namanya jaringan. Tapi sebelum membahas jaringan, alangkah baiknya kita belajar sejarah internet. Nah, iya kan, sejarah internet. Pak Kian akan buka dulu ya, materinya. Iya, ini dia. Set. Oke. Jadi jaringan komputer internet di LK sekalian, buka LK sekalian ya, di pada bab pertama. Ini kompetensinya itu memahami pengetahuan ya, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Ya, intinya seperti itu. Kompetensi dasarnya adalah ada 4. Itu mengenai internet dan jaringan lokal. Yang kedua mengenai konektivitas internet. Yang ketiga enskripsi. Yang keempat koneksi perangkat ke jaringan. Ya. Ketutupan. Oke, lanjut. Internet itu awalnya keberadaannya itu zaman dulu itu masih menggunakan kabel koaksial. Kabel koaksial itu kabel tembaga. Ya, kabel tembaga. Jadi tapi selanjutnya dibangun menggunakan perkembangannya sampai saat ini sudah menggunakan tanpa kabel atau yang disebut wireless. Jadi kalau dengan kabel itu wireline, kalau tanpa kabel itu wireless. Nah, saat ini sudah muncul ada namanya kabel yang kabel serat optik. Nah, ini serat optik. Kenapa dikatakan serat optik? Karena kabel ini adalah terbuat dari serat kaca yang fungsinya memantulkan cahaya. Jadi gelombang cahaya itu lebih cepat daripada gelombang getar ya, gelombang magnet ya. Iya. Ini lebih cepat. Jadi dalam mengantarkan jaringan internetnya itu lebih cepat dibandingkan kita menggunakan kabel tembaga. Oke. Terus apalagi saat ini sudah mulai bermunculan wireless ya. Teknologi tanpa kabel. Oke, sejarah internet. Kita mulai ke sejarah internet. Jadi beberapa karakteristik jaringan komputer. Kita mulai di sini. Ya, Fakion. Oke. Sebentar, Fakion akan otak-atik dikit. Dan bisa coret-coret seperti yang ada di ya. Ini ya. Kita sekarang menuju ke sini. Ya. Beberapa karakteristik jaringan komputer antara lain memiliki kemampuan dalam berbagi data dengan mudah. Berbagai perangkat keras hardware
berbagai perangkat lunak ya, perangkat keras, perangkat lunak ya, apalagi perangkat pikir ya. Ini berbagi saluran komunikasi internet serta memudahkan komunikasi antar pemakai jaringan. Jadi internet itu dimulai pada tahun 60-an ini. Ya. Internet dimulai pada tahun 60-an ya. Pada saat itu Levi Jevons dan Robert W. Taylor melakukan penelitian tentang jaringan global. Ya, jaringan global. Ya. Karena pada sejarahnya itu internet itu pada waktu itu muncul karena ketakutan dari pemerintah Amerika Serikat. Amerika Serikat juga takut ya. Pemerintah Amerika Serikat itu ketakutan datanya itu data-data yang bersih tentang keamanan negara itu hilang ya, karena kena bom pada perang dunia kedua atau ya. Tuh ya. Jadi mereka ketakutan itu sehingga mereka membentuk yang namanya DARPA. Nah, ini DARPA. DARPA itu kepanjangan dari Defense Advanced Research Project Agency ya. Jadi ini proyeknya Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Sejarahnya di situ awalnya ya. Jadi kalau kita internetan nggak tahu sejarahnya kan sama saja bohong. Isane kurang nggotok, kurang ngerti sejarah gitu. Iya kan? Nah, sekarang kalian sudah tahu awalnya dulu Amerika itu takut ya, kena bom sehingga takut datanya hilang. Maka dibuatlah riset yang disebut DARPA. Nah, sehingga setelah itu bekerja sama dengan Larry Robert dan dari MIT, Robert Taylor itu mulai proyeksi. Nah, menghasilkan, jadi DARPA itu menghasilkan yang namanya ARPANET. Nih, ARPANET. ARPANET itu kepanjangan dari Advanced ya, Research Project Agency Network. Nah, ini lahir di Universitas California. Jadi ARPANET ini berhasil menghubungkan 4 universitas pada waktu itu. Karena yang memiliki komputer pada waktu itu kan hanya perusahaan-perusahaan besar. Karena komputernya komputer besar waktu itu, big komputer. Komputernya itu hampir selapangan bola. Ya. Oke. Ini University of California, Los Angeles Universitas, Stanford Research Institute, ya, Santa Barbara, ya, dan sebagainya. Itu 4 universitas tadi berhasil dihubungkan. Jadi komputer yang ada di 4 universitas tadi berhasil dihubungkan, berhasil berkomunikasi. Ya, pada tahun 1981. Iya, berhasil berkomunikasi. Ingat, ada berapa? 4 universitas ya. Universitas California, Los Angeles, Stanford, ya. Terus Santa Barbara. Oke. Lanjut ke bawah. Iya. Oke. Di samping melakukan penelitian pada ARPANET dan X265, para hobis komputer mengembangkan teknik jaringan sendiri yang populer disebut UUCP. Ini masalah ya. Jadi teknik tersebut adalah upaya untuk menghubungkan berbagai jenis peralatan jaringan seperti telepon, radio, ya, kabelan dan sebagainya itu. Ya. Nah, sebelum ke sana kita sudah tahu sejarahnya internet. Kepanjangan internet sendiri itu sih apa? Iya kan? Kepanjangan internet itu sendiri itu apa? Kepanjangan internet sendiri itu berasal dari kata interconnected network. Oke, jadi inter itu apa? Antar. Connected itu apa? Hubungan. Network itu apa? Jaringan. Jadi hubungan antar jaringan. Itu interconnected network. Nah, itu secara katanya ya, secara harfiah. Tapi kalau secara pengertiannya
internet itu adalah jaringan yang menghubungkan komputer-komputer yang ada di seluruh dunia. Itu internet. Oke. Paham ya? Jadi internet adalah jaringan yang menghubungkan komputer-komputer yang ada di seluruh dunia. Ya. Oke. Jika nanti ada pertanyaan, tulis komen di bawah ini ya. Jangan lupa ya. Oke. Lanjut. Sejarah kita sudah paham sampai saat ini tahun 90-an. Jadi internet booming. Internet baru masuk ke Indonesia itu tahun 90-an. Bayangkan. Berapa tahun sendiri negara kita tertinggal dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat itu tahun 60-an. Kita 90 baru masuk ke Indonesia itu internet. Berapa tahun sendiri itu? Ya, apalagi sekarang di masa pandemi. Masyarakatnya pada nang omah angrem baik. Kapan majunya ya? 60, 90 berapa tahun sih ya Allah. Kita sudah 10 tahun lebih tertinggal sama Amerika apalagi Jepang gitu. Jadi jangan berharap bersaing dengan mereka dalam hal teknologi ya. Kita tidak bisa berharap gitu. Tapi kalau bersaing dalam hal lain mungkin bisa ya masih. Dalam hal olahraga kemarin badminton juara ya. Si ganda putri kita mendapatkan juara 1, mendapatkan emas. Badminton yang dibanggakan ya. Lanjut. Klasifikasi jaringan komputer. Nah, segede ini. Nah, jaringan komputer itu dibagi, diklasifikasi. Ya. Jadi jaringan komputer yang kita ketahui itu, ya ada yang berdasarkan apa ya? Klasifikasinya ada yang berdasarkan jarak. Ya. Jarak. Ya. Luas areanya. Satu berdasarkan luas area. Jadi jaringan dibagi berdasarkan satu luas area. Ya. Terus yang kedua, kita hapus cheat. Nggak bisa dihapus ya. Alah. Malah masuk ke tak gede nih. Oke. Komputer itu memiliki jaringan komputer itu dibagi jadi diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama diklasifikasikan yang pertama yaitu area. Jadi jaringan komputer itu satu berdasarkan area. Yang kedua berdasarkan transmisinya. Transmisi itu penghubungnya. Ya. Transmisi itu penghubungnya. Terus yang ketiga berdasarkan topologinya. Topologinya itu cara menyusunnya atau membuatnya. Yang keempat berdasarkan apalagi topologi, area, transmisi, penggunanya atau usernya. Itu kita akan bahas satu-satu. Dari mulai yang pertama berdasarkan areanya. Ya, kita hapus dulu. Oke. Lanjut ya. Oke. Berdasarkan area, ya, kita jaringan komputer itu dibagi jadi 3, LAN, MAN, dan WAN. LAN, bentar, set, oke, LAN, alah, LAN, iya, oke. MAN, terus WAN.
Di area ya, jaringan berdasarkan areanya itu dibagi jadi 3, LAN, MAN, WAN. LAN itu kepanjangan dari Local Area Network. MAN itu kepanjangan dari Metropolitan Area Network. Sedangkan WAN itu kepanjangan dari Wide Area Network. Dari sini kalian sudah memahami areanya. Yang paling luas itu areanya yang mana? Jangkauannya itu yang mana? Cakupannya yang mana? Ya, bisa memahami itu. Jadi lokal itu kan hanya area lokal. Lokal itu satu gedung. Ya, masih dalam satu gedung, satu jaringan lokal. Ini disebut intranet, intra. In itu dalam. Jadi penggunanya ya hanya orang-orang dalam intranet. Kalau orang lain menggunakan mengakses nggak boleh, nggak bisa. Ya, itu LAN. Yang kedua metropolitan area. Metro itu kan kota. Ya. Metro Lampung gitu ya, kota. Ya, itu areanya sudah satu kota. Ya, sudah mulai satu kota. Nah, kalau kita contohkan kalau metro itu metropolitan area network itu posisi warnet itu ada di metropolitan. Jadi, kalau kalian pergi ke warnet ya itu MAN. Ya, warnet, warung internet ya. Sedangkan yang ketiga, wide area network itu lebih luas lagi. Nah, ini posisi internet di sini. Jadi intranet, warnet, dan internet. Nah, itu toh ya. Jadi posisi internet itu di wide area network. Areanya lebih luas. Wide itu luas. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Kalau ada pertanyaan, tolong tulis di komentar ya. Oke. Lanjut. Kita bahas satu-satu tadi. Mulai dari LAN dulu ya. Nah, ini jaringan LAN-nya. Jadi komputer server kalau pakai ini komputer server. Ya, ini Oke, sebentar. Oke, ya. Ini komputer server ini, ya gede nih tulisannya. Ada gede-gede yang cilik baik. Oke. Nah, komputer server ini LAN. Dihubungkan ke komputer unit. Jadi ada server, ada unit. Nanti kita berdasarkan penggunanya nanti ada. Ya, nanti kita jelaskan. Oke. Senanya. Lanjut. Oke, itu local area network. Intinya gitu ya. LAN itu lokal, intranet, metropolitan itu kota, areanya kota, area itu wide area network itu luas atau internet ya. Itu. Langsung lanjut ke bawah saja ya. Paling itu dok yang seperti ini. Nah, yang kedua. Jaringan komputer berdasarkan transmisi. Transmisi itu ya di sini lihat. Berdasarkan transmisi. Tak hapus dulu ya. Biar nanti coret-coretannya jelas. Tak hapus coret-coretannya. Oke, lanjut. Nah, berdasarkan transmisi. Nah, ini. Transmisi itu adalah penghubung. Jadi jaringan komputer itu dibedakan lagi menjadi berdasarkan penghubungnya. Pada intinya ada dua tok. Ada dua. Menggunakan kabel dan tanpa kabel. Kalau yang tadi Pak bilang menggunakan kabel itu namanya wire line. Kalau yang tanpa kabel itu bernama wireless, yang sering kita sebut dengan Wi-Fi. Apa itu kepanjangan Wi-Fi? Sering kerungu, sering mendengar, tapi orang ngerti kepanjangannya. Gitu orang Indonesia. Orang Indonesia. Bukan orang Indonesia ya. Hampir semua itu. Iya. Jadi wireless itu kepanjangan Wi-Fi kepanjangan dari fidelity. Iya. Kepanjangannya ya. Jadi kalian sekarang sudah tahu apa sih Wi-Fi? Nah, langsung jawab.
WiFi itu adalah kepanjangan dari wireless fidelity. WiFi itu apa sih? Tanpa kabel, ya, penghubung tanpa kabel. Oke. Itu intinya itu, ya. Kalau yang silakan kalian nanti baca sendiri ya. Tapi hanya menjelaskan poin-poinnya saja biar nanti tidak terlalu lama di video ini. Terlalu lama nanti memakan banyak memori HP ini. Bahkan ini shootingnya di HP ini. Nah, ini teknologi terbaru ini. Daripada buka laptop susah, mending di HP kan. Iya. Ini ada Bluetooth ya, WiFi dan sebagainya. Intinya ada dua jenis tok. Dengan kabel dan tanpa kabel. Kalau yang dengan kabel itu macam-macam jenis kabelnya. Dulu kita pernah dulu dipelajari ya, zaman-zaman masih pelajarannya TIK gitu. Kalau yang dengan kabel itu jenis-jenis kabel banyak, ada kabel koaksial ya, kabel apalagi ya, yang kabel TV itu ya. Kabel tembaga ya, kabel serat ya, serat kaca, serabut ya dan sebagainya. Oke. Terus yang ketiga tadi kedua transmisi, yang ketiga berdasarkan topologi. Topologi itu di sini enggak ada ya di sini. Berdasarkan topologinya ya. Topologi itu penyusunnya sebetulnya. Berdasarkan penyusunnya. Cara menyusun jaringannya. Jadi berdasarkan topologi seperti ini contohnya seperti ini. Pakaian punya komputer server di sini satu. Pakaian akan sambungan ke komputer-komputer lain yang disebut komputer unit. Disambungkan. Komputer 1, komputer 2, komputer 3 ya dan sebagainya. Nah, itu berdasarkan topologinya. Dibedakan menjadi kalau pakaian rangkum itu ada 3 sebetulnya. Ya. Pakaian hanya menjelaskan 3 saja. Kalau yang lain terlalu detail nanti, ya. Jadi berdasarkan topologinya ada 3. Yang pertama itu topologi bus. Pakai hapus dulu. Bus. Tahu bus? Bus itu bis. Ya, jadi topologinya disusun berdasarkan bis. Jadi kalau kalian lihat nanti di dalam bis, pernah naik bis enggak? Kalau nggak pernah naik ya nanti mulai ini ya belajar naik bis ya. Karena zaman sekarang banyak motor, kendaraan motor, mobil dan sebagainya. Kasihan itu. Sekarang pengusaha bis-bis itu, pengusaha angkutan umum sudah nggak laku ya, kena PPKM dan sebagainya. Lah, kasihan. Oke. Jadi teknologi pertama adalah bus. Bus gedebus. Bus. Topologi bus. Jadi jaringan berdasarkan topologinya. Yang pertama adalah topologi bus. Jadi cara menyusunnya seperti bis. Ada supir di depannya, ada supir. Nah, setelah supir baru di-share ke komputer 1. Di-share lagi ke komputer 2. Iya. Di-share lagi ke komputer 3. Iya, dan seterusnya. Masih menggunakan satu kabel. Itu bus. Nah, teknologi bus ini memiliki banyak kelemahan sehingga jarang dipakai. Kelebihannya ya cuma satu, murah, irit. Indonesia kan biasanya ya lu sing murah tapi apik. Ana ora kowe. Ana ya nang Lazada apa nang kowe ya. Nang Shopee. Oke, lanjut. Server. Nah, oke. Jadi berdasarkan penggunanya tadi usernya ada 2 jenis komputer sebetulnya, server dan unit. Nanti pakai jelaskan di belakang. Ini server ini komputer yang fungsinya mengelola jaringan. Ini komputer server. Jadi jaringan itu dikelola oleh komputer server. Di-share ke komputer unit, komputer 1, komputer 2, 3 dan 4. Kelemahannya di sini bus adalah jika salah satu unit komputer ini mengalami masalah atau rusak, maka akan mempengaruhi komputer yang lain. Itu
Itu yang pertama, kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua, jika kau mencintaiku, salah, ulangi. Jika komputer yang di belakang ini, kita punya ada 10 komputer. Kira-kira komputer yang di belakang kumanan sinyal apa ora? Iya, komputer paling berudah, kumanan sinyal apa ora? Sinyalnya tinggal sinyal-sinyal sisa itu yang. Jadi komputer yang di belakang itu hanya tinggal sinyal-sinyal sisa. Itu 2 kelemahannya. Yang ketiga, kelemahan yang ketiga, komputer. Jika komputer belakang ngirim data ke komputer 1, contohnya komputer 3 ngirim data ke komputer 1, kan harus melewati komputer 2. Berarti apa? Yang ketiga, kelemahan ketiga, data tidak aman, not secure, oke? Ora aman. Jadi ini banyak ditinggalkan oleh pengguna. Ya, itu topologi yang pertama, bus. Oke. Topologi yang kedua, ini tak hapus dulu ya, friend. Oke. Topologi yang kedua, ya, pokoknya Pak Bian hanya menjelaskan 3 topologi saja biar tidak kebanyakan. Oke. Topologi yang kedua itu disebut topologi ring. Tahu ring? Ring tinju Pak, taunya. Ring tinju yang go samsak ya. Ring itu kalau di bahasa Indonesia kan itu lingkaran atau cincin. Nah, ring. Sekalian sudah paham ini pasti. Topologinya mau dibentuk seperti apa? Yaitu seperti cincin. Cincin. Jadi komputernya mubeng kayak cincin. Wah, mubeng. Ya. Dihubungkan. Itu komputernya. Itu topologi ring. Ini juga banyak ditinggalkan, sudah tidak layak untuk dipakai. Kelebihannya apa? Kelebihannya juga cuma satu. Kelebihannya di sini semua itu dianggap sebagai server. Jadi tidak ada komputer unit, tidak ada komputer server, semua dianggap sama kedudukannya. Itu kelebihannya. Jadi komputer di dalam topologi ring itu kedudukannya dianggap sama. Tidak butuh izin. Nah, kelemahannya ini. Karena tidak butuh izin, data itu pasti akan tidak aman. Ya, itu kelemahannya. Data tidak aman karena tidak butuh izin dari server dan sebagainya. Tidak aman. Ya. Yang kedua, apa? Jika ada kerusakan pada salah satu komputer, mempengaruhi komputer lain enggak? Ini komputer ini contohnya ini rusak. Rusak. Jaringannya rusak. Komputer lain ikut rusak? Otomatis ikut rusak. Kalau ini kabelnya kabel paralel ini ya, kabelnya kabel paralel. Kalau dalam listrik itu kan kalau kabel paralel terputus satu saja, semuanya akan terputus. Ya. Itu. Yang ketiga, topologi yang ketiga yaitu topologi star. Star, tahu star? Bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa star? Bintang. Bintang di langit, kelip engkau di sana. Lagu mbiyen, orang ngerti ora kowe. Yang ketiga star, bintang. Topologinya disusun berdasarkan ya, topologi bintang. Tahu bintang? Ya, menyebar. Jadi server itu, lokasi server itu, komputer server di tengah. Lalu disebar. Ya, setiap jaringan ditarik satu ya. Disebar sebentar. Tak unduh dulu. Tarik satu. Nah. Oke. Ya, setiap komputer itu ditarik satu kabel. Nah, dalam hal ini kita bisa tahu kelemahannya apa? Kalau ditarik satu kabel, satu komputer satu kabel. Kelemahannya apa? Biayanya mahal. Makanya kalau topologi star itu biayanya mahal. Kelemahannya itu. Kelebihannya apa? Banyak. Ini yang sering digunakan oleh para perakit jaringan komputer ya.
Jadi satu komputer ditarik satu kabel. Agar apa? Agar jika salah satu komputer itu rusak, tidak akan mempengaruhi komputer yang lain. Itu yang pertama kelebihannya. Yang kedua apa kelebihan yang kedua? Kelebihan yang kedua adalah jika satu komputer butuh data, data komputer lain, itu harus izin ke server dulu. Minta izin, permit. Server nyor jaluk data komputer telu. Komputer siji jaluk komputer telu. Ulih ora, kalau diperbolehkan, diizinkan, pasti akan disambungkan ke komputer 3. Berarti apa? Data aman. Data aman. Ya. Itu kelebihan dan kekurangan dari komputer-komputer jaringan berdasarkan topologinya. Oke, bagian ulangi lagi tadi ya. Jaringan komputer itu dibagi menjadi sekitar 4 ya. Yaitu berdasarkan area cakupannya yang pertama, yang kedua berdasarkan transmisinya atau penghubungnya, yang ketiga berdasarkan topologinya, dan yang keempat berdasarkan penggunanya. Tadi yang Pak Gun bilang di awal kalian sudah mulai memahami penggunaan itu hanya ada 2. Jadi pengguna jaringan komputer itu hanya ada 2, yaitu server dan unit ya. Jadi ada istilah komputer server, kita lambangkan sebagai S saja, S itu server, dan komputer unit atau komputer klien. Jadi kalau berdasarkan penggunanya ada 2 jenis komputer server dan komputer klien. Oke, itu saja. Ya, Pak Gion rasa cukup sekian ya. Tugas kalian nanti di rumah, buatlah. Ini lagi tugas di rumah, buatlah gambar jaringan komputer berdasarkan topologi bus. Berdasarkan topologi bus, lalenlah, ring, ya, dan yang ketiga star. Digambar topologi bus, ring, dan star. Oke, gambar topologinya. Setelah itu dipoto, kirim ke Google Classroom. Oke, bro. Thank you. Ya. Itu menurut Pak Gion, sekian. Itu tugasnya itu tadi ya, hari ini tugasnya itu ya, menggambar topologi jaringan bus, ring, dan star. Oke, sekian. Nanti kalian langsung buka Google Classroom, tugas-tugasnya kirim di Google Classroom. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillah.